Hai, bersama saya di Info Kriminal News. Ini parah ini. 3 orang hakim ditangkap jadi tersangka. Apa masalahnya? Saya akan bacakan untuk Anda langsung. Kabar terdepan, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditetapkan jadi tersangka. Kejaksaan Agung geledah apartemen hingga temukan uang miliaran rupiah. Wow. Surabaya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah terjaring OTT ditetapkan sebagai tersangka. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar bersama Direktur Penyidikan Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Abdul Kohar menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Erentuah Damanik, Mangapul, dan Heru Handinyo sebagai tersangka tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi. Vonis bebas kepada Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti dalam jumpa pers Kejaksaan Agung soal penyidikan dugaan suap gratifikasi oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 23 Oktober 2024. Selain ketiga hakim di atas, seorang pengacara bernama Lisa Rahman yang ditangkap di Jakarta juga ditetapkan sebagai tersangka. Menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH, dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, suap, atau gratifikasi, papar Abdul Kohar. Kohar juga menerangkan tim penyidik tidak hanya melakukan penangkapan tetapi juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan menemukan uang tunai miliaran mulai dari mata uang rupiah hingga dolar. Selain penangkapan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan ada di beberapa titik terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan, dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana hukum yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur tambah Abdul Kohar. Tim penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa ketiga hakim yang telah ditetapkan menjadi tersangka tersebut telah menerima uang suap dari LR. LR itu pengacara ya. Penyidik menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tanur tersebut diduga ED, HH, dan M dan menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR Imbuh Kohar. Dari keterangan Abdul Kohar berikut daftar lokasi penggeledahan tersangka dan barang-barang yang ditemukan. Wow. 1. Di rumah LR, sang pengacara ya di Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 1,90 miliar. Ditemukan juga 450.717.043 dolar Singapura dan sejumlah catatan transaksi. 2. Di apartemen milik LR, sang pengacara, Tower Palem Eksekutif Menteng Jakarta Pusat, ditemukan uang tunai dalam berbagai pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura jika dirupiahkan setara dengan 2 miliar. Juga dokumen terkait bukti penukaran uang dan valuta asing, catatan pemberian uang kepada pihak terkait, dan handphone milik LR. 3. Di apartemen Gunawangsa, Surabaya, milik ED ini seorang hakim, ditemukan uang tunai sebesar 97.032.000 dolar Singapura, uang ringgit Malaysia sebesar 35.992,25 sen, dan sejumlah barang bukti elektronik. Di rumah ED di perumahan BSB Mijen Semarang
ditemukan uang tunai sebesar 6.000 dolar Amerika, 300 dolar Singapura, dan sejumlah barang elektronik. Di apartemen HH di Ketintang Gayungan, Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 104 juta dan 2.200 dolar Amerika dan 9.100 dolar Singapura serta 100.000 yen dan beberapa barang elektronik. Di apartemen Gunawangsa Tidar, Surabaya milik M, ditemukan uang tunai sebesar 21,4 juta, 2.000 dolar Amerika, 32.000 dolar Singapura, dan sejumlah barang bukti elektronik. Setelah pihak yang bersangkutan ditangkap dan digeledah ketika hakim dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sementara pengacara diperiksa di Jampitsus. Diketahui Ronald Tanur dinyatakan tidak terbukti membunuh Dini Sera Afrianti dan divonis bebas oleh hakim. Pihak Komisi Yudisial telah melakukan pengusutan terkait vonis bebas yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik hakim tersebut. Wow, keren. Mungkin teman-teman masih ingat ya Ronald Tanur ya. Yang itu yang injak mobil perempuan ya. Ada perempuan diinjak pakai mobil itu yang meninggal itu. Hakim di Surabaya memutus bebas. Dan tahu nggak Ronald Tanur itu siapa? Anak dari seorang anggota DPR. Itu. Dan ternyata hakim terkait dengan putusan bebas tersangka tadi, ya, terdakwa akhirnya ditangkap dan dipastikan ditetapkan sebagai tersangka menerima uang suap dan gratifikasi. Masih ada ya mental-mental hakim seperti ini. Ya mudah-mudahan ya hanya 3 aja ya di Indonesia. Yakin gak ada yang lain. Banyak, nanti dilihat.